Di dunia motorsport Amerika, hampir tidak ada balapan yang se-ikonik NASCAR Cup Series, di mana balapan ini sangat berbeda dengan ajang balap sirkuit lainnya seperti Formula One ataupun Le Mans, yang penuh dengan mobil prototipe dan juga teknologi futuristik yang akan selalu dikembangkan di setiap musimnya. Sedangkan di NASCAR memiliki karakter yang sangat khas dari dulu sampai dengan saat ini, karena NASCAR selalu akan identik dengan balapan stock car, mesin V8 yang bertenaga besar, dan balapan di oval berkecepatan tinggi dengan jarak yang sangat dekat antara mobil. Walaupun balapan NASCAR seringkali terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya mobil-mobil balap NASCAR itu bisa memiliki kecepatan yang bisa mencapai lebih dari 300 km per jam di lintasan oval. Dan dibalik kesederhanaan tersebut juga, teknologi keselamatan dari setiap mobil balap NASCAR ini sebenarnya juga selalu berevolusi di setiap musimnya. Yang mana sejak tragedi fatal yang pernah terjadi pada tahun 2001 yang menewaskan pembalap Dale Earnhardt, NASCAR terus mengembangkan mobil yang lebih aman untuk para pembalapnya. Mulai dari Car of Tomorrow yang memiliki kontroversinya pada tahun 2008 karena memiliki desain yang dianggap jelek dan tidak ikonik, lalu ke mobil generasi ke-6 pada tahun 2013 yang terkenal dengan masalah aerodinamika dan dirty air, sampai ke mobil next gen yang mulai diperkenalkan pada tahun 2022 dengan desain mobil yang sangat modern dan juga menarik. Dan di next gen ini, selain desain yang sangat modern, mobil ini juga hadir dengan banyak perubahan besar di bagian teknisnya, seperti suspensi independen, roda berdiameter lebih besar, gearbox sekuensial yang di belakang, dan juga penggunaan single lug nut seperti mobil balap modern lainnya. Bahkan mobil ini juga menggunakan aerodinamika underbody dan diffuser yang menjadi sesuatu yang sebelumnya hampir tidak pernah digunakan di NASCAR. Secara teori mobil ini seharusnya menjadi evolusi besar buat NASCAR. Namun kenyataannya, sejak pertama kali digunakan pada musim 2022, mobil next gen justru memicu banyak kontroversi dan malah semakin membahayakan pembalapnya. Yang mana sejumlah pembalap mulai mengeluhkan kalau mobil ini terasa lebih keras ketika menabrak dinding. Bahkan beberapa kecelakaan menyebabkan cedera otak ringan pada pembalapnya. Yang ngebuat sebuah pertanyaan serius muncul terhadap mobil balap next gen ini. Apakah mobil NASCAR generasi terbaru ini justru lebih berbahaya daripada mobil sebelumnya? Dan apa aja yang menyebabkan mobil balap next gen ini bisa menjadi sangat berbahaya? Jadi ada beberapa masalah yang ngebuat mobil next gen ini bisa dibilang sangat bahaya. Dan salah satu kritik terbesar dari mobil next gen ada pada bagian kekakuan sasis yang terlalu tinggi. Jadi pada mobil NASCAR generasi sebelumnya yaitu generasi 6, struktur rangka di mobil balap ini memiliki kemampuan untuk menyerap energi benturan dengan cara melengkung atau menyusut ketika terjadi tabrakan. Dan hal ini biasa dikenal dengan nama crumple zone, di mana crumple zone ini adalah area yang dirancang untuk hancur secara terkontrol, supaya energi benturan tidak langsung diteruskan ke bodi pembalap. Namun pada mobil next gen, banyak pembalap merasa bahwa struktur mobil ini terlalu kaku, dan masalah ini menjadi sorotan besar pada musim 2022 ketika beberapa pembalap mengalami gegar otak setelah kecelakaan yang sebenarnya tidak terlihat terlalu besar. Dan salah satu kasus yang paling terkenal terjadi pada pembalap Alex Bowman di Texas Motor Speedway, di mana setelah mengalami spin dan menabrak dinding, Bowman mengaku merasakan benturan yang paling keras ketika mengalami kecelakaan di balapan NASCAR sepanjang karirnya. Kemudian tidak lama kemudian, dia didiagnosis mengalami gegar otak dan harus absen selama 5 balapan NASCAR, yang pada akhirnya lagi menggagalkan dirinya untuk berpeluang menang di babak playoff. Dan para ahli keselamatan NASCAR kemudian menemukan kalau benturan tersebut mentransfer energi terlalu besar ke tubuh pembalap karena struktur belakang mobil terlalu kaku. Dan mobil yang terlalu kaku ini dianggap sangat berbahaya karena otak manusia sangat sensitif terhadap getaran ataupun benturan yang mendadak. Bahkan benturan yang terlihat ringan di luar bisa menghasilkan G-force yang sangat tinggi di dalam kokpit. Lalu kemudian selain dari bodi kaku yang bisa membuat pembalap menjadi gegar otak, penggunaan single lug nut pada roda juga menjadi permasalahan di mobil balap next gen ini. Yang mana pada mobil NASCAR sebelumnya, roda menggunakan 5 baut seperti mobil jalan raya. Dan dengan baut 5 roda ini, sistem ini dinilai sangat kuat dan memiliki sistem keamanan yang lebih baik. Karena jika satu baut bermasalah ataupun lepas di tengah balapan, roda masih bisa bertahan oleh 4 baut lainnya sampai dengan garis finish. Sedangkan untuk next gen, mobil next gen ini menggunakan sistem satu mur besar atau center lock roda yang mirip seperti mobil balap endurance atau Formula One. Walaupun keuntungan sistem ini adalah pit stop menjadi lebih cepat dan efisien karena mekanik hanya perlu memasang satu mur besar untuk mengunci roda, namun sistem ini juga memiliki risiko besar di balapan NASCAR, di mana jika mur tersebut tidak terpasang dengan sempurna, roda bisa langsung lepas dari mobil ketika mobil melaju di lintasan. Dan beberapa insiden roda terlepas sempat terjadi di musim awal next gen ini pada saat pertama kali digunakan, yang membuat NASCAR menerapkan hukuman berat kepada tim balap jika roda mereka lepas setelah pit stop karena baut center lock-nya kendor. Dan walaupun masalah ini memang tidak selalu menyebabkan kecelakaan besar, tetapi di lintasan oval dengan kecepatan sangat tinggi, roda yang terlepas bisa menjadi proyektil berbahaya buat pembalap lain. Dan tentu aja hal itu membuat risiko kecelakaan semakin besar di balapan NASCAR yang semakin tinggi.
Dan selain dari permasalahan center lock yang mudah lepas, masalah lain yang cukup serius di mobil next gen ini ada di kebakaran akibat penumpukan karet di bawah mobil. Yang mana pada mobil next gen, desain ke lantai dari mobil ini jauh lebih kompleks daripada generasi sebelumnya. Karena desain underbody mobil next gen ini memiliki desain yang sangat rata, sehingga menciptakan celah kecil di dekat sistem knalpot mobil balap. Dan karena selama balapan ban mobil akan mengelupas sedikit demi sedikit selama balapan, di lintasan balap biasanya akan dipenuhi oleh serpihan karet yang terlepas dari ban tersebut atau yang biasa disebut dengan marble. Dan ketika marble karet ini menumpuk di bagian celah underbody yang di dekat sistem knalpot, potensi kebakaran dari mobil di next gen ini bisa meningkat. Dan kasus kebakaran karena desain underbody yang rata ini sempat terjadi pada mobil Ty Gibbs saat sesi latihan, di mana mobilnya tiba-tiba terbakar dari sisi kanan sebelum akhirnya dia berhasil keluar dari mobil dengan selamat. Walaupun penyebab utama insiden tersebut terkait kesalahan dalam instalasi komponen knalpot, tapi dari kejadian itu hal ini memperlihatkan bagaimana area bawah mobil next gen menjadi jauh lebih kompleks dan rentan terhadap panas, yang bisa aja membuat resiko mobil terbakar menjadi sangat tinggi. Lalu selain dari mobilnya yang sangat beresiko terhadap pembakaran, mobil ini juga memiliki resiko terbang pada saat berada di kecepatan 300 km per jam karena penggunaan diffuser besar di bagian bawah mobil, yang mana seharusnya diffuser ini berfungsi meningkatkan downforce dengan mempercepat aliran udara di bawah mobil. Dan teknologi ini umum digunakan di Formula One dan berbagai mobil balap modern. Namun ketika teknologi ini diterapkan di mobil balap NASCAR, sayangnya teknologi ini memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Dan semua itu bisa disebabkan karena ketika mobil hanya melakukan balapan di trek oval dengan bergerak menyamping pada kecepatan sangat tinggi, hal ini menyebabkan udara bisa masuk ke bawah mobil melalui diffuser, dan jika diffuser tekanan udara cukup besar, mobil bisa mengalami blowover atau kondisi di mana mobil terangkat dari tanah dan bahkan terbang. Dan beberapa insiden mobil terbang pernah terjadi dalam sejarah NASCAR, terutama di sirkuit super speedway seperti Daytona International Speedway dan Talladega Super Speedway. Dan yang terakhir yang membuat mobil NASCAR next gen ini terlihat berbahaya ada di bagian tooling yang mudah patah. Yang mana tooling adalah bagian dari sistem suspensi belakang yang difungsikan untuk mengatur sudut roda. Namun walaupun komponen ini bisa membantu para engineer untuk mengatur sudut roda, sayangnya tooling ini terkenal sangat mudah patah walaupun terkena tabrakan ringan dari pembalap yang berada di belakang ataupun sampingnya. Dan jika komponen ini patah ketika mobil sedang melaju dengan kecepatan tinggi, roda belakang bisa langsung berubah arah secara drastis, yang bisa aja mengakibatkan mobil langsung kehilangan kendali, berputar secara tiba-tiba dan menabrak dinding dengan keras. Dan masalah tooling ini kemudian menjadi fokus penting dalam evaluasi teknis NASCAR di era saat ini, karena keuntungan dari perangkat ini tidak sebanding dengan resiko kecelakaan yang semakin besar di lintasan balap. Tapi walaupun mobil next gen ini dinilai sangat berbahaya ketika pertama kali digunakan dari tahun 2022, pihak pengelola NASCAR selalu menerima semua keluhan dari pembalap dan belajar dari kesalahan yang ada. Yang mana ada beberapa pembaruan dari mobil balap next gen ini supaya mobil ini bisa menjadi lebih aman dan semua kejadian yang pernah terjadi nggak terulang lagi. Yang mana karena sasis next gen ini dinilai sangat kaku dan bisa aja membuat pembalap geger otak, akhirnya pihak pengelola balap NASCAR mengurangi kekakuan struktur mobil next gen ini dengan cara menghapus beberapa batang penguat di bagian depan dan belakang mobil, supaya struktur tersebut bisa lebih mudah menyerap energi benturan. Lalu beberapa batang struktur di rear clip juga dihilangkan dan didesain tabung rangka diubah supaya dapat melipat saat terjadi benturan. Dan semuanya itu dilakukan dengan tujuan supaya mobil bisa menyerap energi benturan sebelum energi tersebut mencapai kokpit pembalap. Lalu NASCAR juga mulai menggunakan mouthpiece sensor atau sensor kecil yang dipasang pada pembalap untuk mengukur G-force dan gerakan kepala saat kecelakaan. Lalu data tersebut NASCAR dapat memperbaiki desain kokpit dan sistem bantalan kepala yang lebih aman buat pembalapnya. Dan para data ini juga memungkinkan insinyur memahami bagaimana benturan keras kecelakaan akan mempengaruhi tubuh pembalap secara real time. Kemudian supaya anti terbang, perangkat baru seperti diffuser flap, roof rail, dan extension uppost flaps juga ditambahkan di mobil next gen ini. Dan perangkat ini akan terbuka ketika mobil berputar untuk mengganggu aliran udara di bawah mobil, sehingga mobil tidak terangkat ke udara. Dengan demikian, dalam dunia balap NASCAR sebenarnya keselamatan selalu menjadi perlombaan yang tidak pernah benar-benar selesai di setiap generasinya. Walaupun setiap generasi mobil NASCAR ini akan selalu membawa teknologi baru, tapi tetap aja teknologi terbaru itu juga akan menghadirkan tantangan yang tidak terduga. Tapi untungnya NASCAR selalu mengembangkan mobilnya supaya lebih baik dan juga aman. Di mana sejak musim 2022 sampai dengan 2026, organisasi ini terus melakukan pengujian investigasi kecelakaan dan juga memperbarui desain mobil secara bertahap. Struktur sasis dilunakan, area benturan diperbaiki, perangkat aerodinamika anti terbang ditambahkan, dan teknologi sensor baru digunakan untuk memantau kondisi pembalap secara lebih akurat. Ya, walaupun masih ada PR lainnya seperti baut roda yang mudah lepas dan juga perangkat tooling yang gampang banget patah, tapi setidaknya bagian crumple zone dari mobil balap NASCAR ini udah diperbaiki secara drastis, yang membuat keselamatan pengendara menjadi lebih besar ketika menggunakan mobil next gen di musim ini. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.